Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengelolaan informasi. Seperti yang pada pertemuan pertama kita ada menyinggung sedikit mengenai pengelolaan informasi. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu melakukan pengumpulan data, mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, kemudian memilah data atau informasi yang kita peroleh, lalu menyimpan data atau informasi, kemudian mengambil kembali untuk diolah menjadi informasi baru dan mempresentasikannya. Dalam pengolahan informasi, suatu kegiatan pengutipan ini sangat dibutuhkan ya. Adapun tujuannya, satu, menghindar dari tuduhan plagiarisme, dua, mendukung klaim pribadi, tiga, menunjukkan hubungan dengan penelitian lain, dan empat, memungkinkan pembaca menemukan sumber aslinya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengutipan, bisa dikatakan orang-orang yang membacanya nanti akan menuduh kita sebagai plagiarisme. Kemudian ini ada Ibu paparkan mengenai tata cara penulisan nama di dalam pengutipan. Yang pertama, bila pengarang hanya satu orang maka ditulis nama famili diikuti tanda koma dan tahun. Bisa dilihat pada contoh ya. Kemudian yang kedua, bila pengarang terdiri atas dua orang nama ditulis nama famili penulis pertama diikuti dan nama famili penulis kedua diikuti tanda koma dan tahun. Contohnya Ahmad dan Badu buka kurung 2019 atau Ahmad dan Badu koma 2019. Nah, kalau yang model yang pertama itu biasanya diletakkan di awal kalimat atau di awal kalimat atau di awal paragraf. Kemudian yang ketiga, bila pengarang 3 orang atau lebih maka ditulis nama famili penulis pertama diikuti et al, diikuti tanda koma dan tahun. Contohnya Ahmad et al 2019 atau buka kurung Ahmad et al, 2019 tutup kurung. Nah, ini ada Ibu sedikit tampilkan contoh-contoh penulisan daftar pustaka yang kita anut ya di FMIPA Unimed, mengikuti stylenya American Psychological Association. Ini yang pertama ada buku, jadi urutannya mulai dari penulis, kemudian tahun, judul buku, kota penerbit dan penerbit. Ini ada di bawahnya ya untuk contoh satu orang penulis, kemudian 2 orang penulis, dan yang paling bawah itu contoh untuk buku terjemahan. Yang kedua untuk skripsi dan yang ketiga untuk tesis. Kalau untuk skripsi dimulai dengan penulis, tahun, judul skripsi, kemudian ada kata skripsinya, koma, jurusan, koma, nama universitas, koma, kotanya, lalu diikuti oleh tanda titik. Untuk yang tesis hampir sama ya dengan skripsi, sama. Untuk disertasi juga ini ada contohnya di bawahnya. Kemudian untuk artikel jurnal ilmiah cetak, yang pertama itu penulis, kemudian tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, buka kurung nomor, tutup kurung, titik 2, halaman dan titik. Ini contohnya di bawah ya untuk satu orang penulis.
Nah, jika satu penulis utama dengan 2 artikel, maka tahun yang sama digunakan sebagai acuan referensi. Maka tahunnya ditambahkan poin A dan B. Nah, jadi kalau untuk ini ya Effendi 2007A, kemudian di bawahnya Effendi 2007B. Kemudian yang kelima, ini artikel jurnal online dengan doi. Ada nomor doinya ya, yang 5A. Untuk makalah seminar, ini dia, mulai dari penulis, kemudian tahun, judul makalah, nama seminar atau proceeding, halaman, kota, dan pelaksana seminar. Jadi biasanya universitas ya pelaksana. Lalu ini ada yang terakhir ya, tugas project. Jadi ada 3 poin yang harus kalian benar-benar perhatikan. Yang pertama, masing-masing orang mendownload aplikasi Mendeley di laptopnya. Kemudian kedua, masing-masing orang menyusun kutipan dan daftar pustaka dengan Mendeley. Nah, caranya ini ada di link berikut ya. Kemudian kutipan dan daftar pustaka yang disusun dari buku, skripsi, artikel, jurnal nasional. Kemudian stylenya sama ya, menggunakan yang MIPA punya, yaitu apa, American Psychological Association. Kemudian kerjakan dalam bentuk Word. Jadi nanti kalian susunlah satu contoh untuk kutipan buku dan daftar pustaka, kemudian skripsi dan daftar pustakanya. Lalu yang terakhir kutipan dari artikel jurnal nasional lengkap dengan daftar pustakanya. Nanti ada format yang Ibu berikan lagi untuk kalian pedomanin. Setelah kalian buat Word-nya, lalu masing-masing kelompok membuat video pembelajaran dengan PowerPoint mengenai cara penyusunan kutipan dan daftar pustaka yang telah kalian buat dari buku, skripsi, artikel jurnal online dengan Mendeley dan diupload ke YouTube. Video yang dibuat itu berdurasi singkat ya, lebih kurang 5-10 menit saja. Caranya ada di link berikut. Jadi nanti tidak perlu semua kutipan dan data pustaka yang dibuat masing-masing orang dibuatkan video pembelajarannya, tapi cukup pilih saja salah satu, mungkin si A dari buku, kemudian yang B skripsi, kemudian yang C diambil dari temannya, yaitu untuk kutipan dan daftar pustaka daripada artikel jurnal online. Oke, baiklah, jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di WA group ya. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya ya.